nggak kemanisan, mantap! Tinjau perbaikan jembatan, Presiden Prabowo Subianto targetkan jalan Aceh ke Medan akan terhubung dalam 1 hingga 2 pekan. Untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera, TNI telah mengerahkan 30.684 prajurit. Sarana kesehatan rusak diterjang banjir bandang. Petugas medis kesulitan jangkau korban untuk memberikan bantuan kesehatan. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama. Informasi pertama saudara, kami hadirkan dari bencana yang terjadi di Sumatera. Kami mohon Pak, bantuannya, adik kami itu sakit. Kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Kepala batu, demam, menggigil. Bilang nggak ada tempat lagi, nggak apa-apa. Udah bilang biar aja dia jalani sama perawat. Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Aceh dan meninjau perbaikan infrastruktur jembatan di Aceh Tamiang. Prabowo memastikan akses Biren Takengon akan kembali tersambung dalam 1 hingga 2 pekan. Dalam tinjauannya saudara, Prabowo juga menegaskan kebutuhan pangan masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh akan dipenuhi dengan pengiriman bantuan pangan dari berbagai daerah lain. Prabowo juga meninjau pengerjaan jembatan Beli Taipun Mane yang berada pada ruas Biren Takengon di Kabupaten Biren, saudara. Sebagai langkah percepatan, Presiden Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Percepatan Perbaikan Infrastruktur. Dari sini kita terus untuk membuka 3 jembatan lagi yang menuju benar dan Takengon. Semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu dan pemerintah daerah, karena beliau punya banyak pasukan seni, pasukan konstruksi, dan pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu. Usai meninjau perbaikan jembatan Beli saudara di Kabupaten Biren Aceh, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke dapur umum di dekat pengungsian korban banjir di Aceh. Prabowo sempat berdialog dengan pengungsi yang masih bertahan. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses pemulihan berlangsung cepat guna menjamin masyarakat Aceh dapat kembali beraktivitas dengan aman, lancar, dan juga normal secepat mungkin.
posko pengungsian yang dibuat oleh pemerintah daerah apakah sudah ada? Setahu saya belum ada, sepengetahuan saya belum ada. Membimbangkan. Ada mati, bukan mati banjir, mati kelaparan. Sudah hampir 2 minggu, korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang bertahan hidup di posko darurat yang mereka buat sendiri dari terpal dengan kondisi seadanya. Ini trotoar yang berada di jembatan ya, dimanfaatkan oleh warga untuk membangun tenda darurat. Permisi ya Pak ya, saya izin lihat ya Pak ya. Oke. Ini bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh relawan ditaruh di sini dan Pak Amin tinggal di sini dengan tenda seadanya ya, bersama juga dengan anak-anak yang lain. Oke. Dan tidak hanya di sini ya Pak ya, tapi di sepanjang jembatan ini banyak tenda-tenda yang dibuat oleh warga secara mandiri. Mau tidak mau ya Pak ya? Mau tidak mau harus kami buat. Oke. Kalau nggak kami di mana berteduh. Oke. Satu tenda yang dibangun oleh BNPB di Jembatan Kembar Aceh Tamiang tidak cukup untuk menampung korban banjir. Posko pengungsian yang dibuat oleh pemerintah daerah apakah sudah ada? Setahu saya belum ada, sepengetahuan saya belum ada. Jadi kami secara gotong royong kemarin mengajak anak muda-muda di sini, kepala keluarga, kami buatkan posko satu itu tadi kemarin. Artinya, mohon maaf Pak, rumah Bapak sudah hancur, Bapak tidak tahu harus tinggal kemana, akhirnya Bapak dan warga yang lain membangun tempat sementara sendiri. Tempat sendiri. Kebutuhan saat ini Pak, mungkin yang belum terpenuhi dan paling dibutuhkan oleh warga apa saja? Kebutuhan kayaknya sembako aja. Sembako? Sembako. Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan warga menempati posko pengungsian beratap dan beralas terpal seadanya. Saat ini mereka sangat membutuhkan listrik dan alas tidur yang layak. Swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti selop berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Gubernur Aceh Musakir Manah pun bilang, saat ini kondisi pengungsi korban banjir dan longsor di Aceh masih sangat memprihatinkan. Ia khawatir korban meninggal bisa terus bertambah bukan karena banjir, melainkan karena kelaparan. Banyak wilayah di Aceh yang harus segera mendapatkan bantuan pangan. Kalau kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Ya, membimbangkan. Ada mati, bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan Pak? Seperti itu. Instruksi Bapak langsung kepada jajaran? Saya jajaran semuanya, termasuk Krisi, kerja aktif, supaya dapat tersalur sembako kepada mereka-mereka yang cukup membutuhkan. Ya. Artinya masih ada daerah terisolir yang sangat butuh bantuan? Ya, terisolir. Saat ini, prioritas utama tim gabungan adalah mempercepat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang yang sangat membutuhkan pasokan logistik dan medis. Tim Liputan, Kompas TV. Kita menuju ke Biren Aceh untuk melihat lokasi yang tadi ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jurnalis Kompas TV di sana. Rizka, selamat petang. Setelah dikunjungi oleh Presiden, apa instruksi Presiden Prabowo? Terutama soal infrastruktur. Ya, Cindy dan juga saudara, benar sekali. Ini memang tadi kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Biren, di Kecamatan Juli. Ini tidak hanya sendirian, Prabowo bersama rombongan menteri, kemudian TNI dan juga Polri, serta ada Gubernur Aceh Musakir Manaf dan juga Bupati Biren begitu. Sementara dalam kunjungannya ini juga Prabowo saat ini memang percepatan yang paling didorong adalah untuk penanganan infrastruktur begitu.
Sementara juga mengingat memang infrastruktur ini menjadi alat vital yang memang untuk distribusi logistik, kemudian distribusi bantuan, ini memang menjadi fokus utamanya adalah jalan lintas, kemudian juga jembatan gitu. Sementara tadi juga salah satu lokasi yang dikunjungi Presiden di Kecamatan Juli ini adalah posko pengungsian, tempat di mana saya melaporkan saat ini. Bapak sempat menghabiskan waktu untuk berbincang, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Sementara masyarakat juga tadi sempat memasak di dapur umum, kemudian juga Bapak sempat mengicipi begitu makanan yang ada di dapur umum, nasi dengan ikan tongkol begitu. Dan juga saat berbincang, ini masyarakat juga menyampaikan aspirasi bahwa saat ini hal yang paling dibutuhkan adalah memang hunian sementara begitu. Dan juga dalam perbincangan itu, seperti informasi yang kami peroleh, ini Bapak juga menerima saran dari masyarakat untuk dapat memfasilitasi hunian sementara kepada para warga begitu. Sementara dan setelah dari pengungsian, sekarang juga rombongan Presiden Prabowo ini sudah bertolak ke Banda Aceh untuk kemudian dapat melaksanakan pertemuan rapat terbatas. Nantinya akan membahas terkait dengan infrastruktur, kemudian juga pemulihan listrik dan jaringan komunikasi gitu. Mengingat memang saat ini di wilayah Aceh itu untuk listrik juga belum pulih total, sementara juga untuk jaringan komunikasi ini belum pulih total. Sementara saat ini memang untuk proses distribusi dan juga bantuan ini memang sangat membutuhkan jaringan komunikasi dan juga listrik begitu. Sehingga itu menjadi penanganan utama yang memang difokuskan saat ini. Sementara tadi dalam kunjungannya juga Bapak Prabowo Subianto ini mengunjungi jembatan Tepin Mane begitu. Salah satu jembatan di antara 3 jembatan lain yang menghubungkan Jalingsum, ini ada jembatan Kutablang dan juga Tepin Regep begitu. Tadi di jembatan Tepin Mane akan dibangun 2 jembatan Bailey, jembatan Rangka Baja. Ini kemudian ditargetkan akan selesai dalam 1-2 minggu ke depan begitu. Sehingga dalam instruksinya ini menyampaikan bahwa nanti diharapkan ketika jembatan ini selesai dapat mempermudah begitu arus distribusi logistik menuju ke wilayah tengah ataupun wilayah dataran tinggi. Mengingat memang jembatan Tepin Mane ini menghubungkan antara Biren, wilayah pesisir begitu dengan Benar Meriah, Aceh Tengah begitu, dan juga beberapa wilayah lainnya di dataran tinggi. Sementara juga bisa menuju ke Medan begitu. Saat ini memang penanganannya yang dipercepat adalah infrastruktur dan juga pemulihan komunikasi serta jaringan listrik. Begitu, Cindy. Jurnalis Kompas TV Rizka Devi melaporkan dari Biren Aceh. Terima kasih, selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi helikopter Polri kembali dikerahkan membawa bantuan ke daerah-daerah yang masih terisolasi di Aceh Tamiang. Tim relawan yang tergerak secara swadaya berjuang menjangkau daerah pedalaman di Aceh Utara untuk mendistribusikan bantuan dan memberikan layanan pengobatan. Kami mohon Pak, bantuannya, adik kami itu sakit. Kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Kepala, batuk, demam, menggigil. Bilang nggak ada tempat lagi, nggak apa-apa. Udah bilang, biar aja dia jangan itu nggak berawat ya. Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Helikopter Polri kembali dikerahkan membawa bantuan ke daerah-daerah yang masih terisolasi di Aceh Tamiang. Butuh waktu 30 menit penerbangan dari Bandar Udara Kuala Namu, Deli Serdang menuju Aceh Tamiang. Sejumlah bantuan berupa mie instan, air mineral, pakaian hingga obat-obatan
setiap harinya dikirim dari posko di Bandara Kuala Namu menuju titik-titik yang sudah dipetakan di kawasan Aceh Tamiang. Pengiriman bantuan melalui jalur udara menjadi salah satu yang cukup diandalkan karena dapat menjangkau kawasan yang terisolasi. Setidaknya setiap hari, 2 helikopter terbang sekaligus menuju Aceh Tamiang dengan sasaran penyaluran bantuan terpisah, yakni 1 helikopter mengirim bantuan ke posko di kantor Bupati Aceh Tamiang dan 1 helikopter lagi mengantar bantuan ke perkampungan yang masih terisolasi. Proses pengiriman bantuan lewat jalur udara juga memiliki kendala yang cukup berisiko. Cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi tantangan tersendiri bagi tim pengirim bantuan. Mana kita drop di wilayah kantor Polres Tamiang maupun di kantor Bupati, serta di lokasi lain yang kita pantau, kita dapat info situasinya sulit terjangkau, namun situasi dapat kita amankan untuk mendropping kepada masyarakat yang membutuhkan. Ke tempat pengungsian menggunakan alat seadanya, menggunakan PJT. Tim relawan yang tergerak secara swadaya berjuang menjangkau daerah pedalaman di Aceh Utara untuk mendistribusikan bantuan dan memberikan layanan pengobatan. Mereka berusaha masuk ke wilayah terisolasi menggunakan rakit kayu, saudara, dengan jerigen sebagai pengapung. Saat tiba di lokasi, tim relawan langsung mendistribusikan bantuan logistik, obat-obatan, dan memeriksa kondisi kesehatan pengungsi. Rusaknya jalan, jembatan, dan mobil di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara juga jadi kendala tenaga medis memberikan layanan ke korban banjir bandang yang membutuhkan penanganan. Keterbatasan ini juga membuat tenaga medis kesulitan mendistribusikan obat-obatan. Diharapkan pemerintah pusat memberikan bantuan bagi petugas medis di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara agar layanan kesehatan bisa kembali pulih. Pemerintah pusat, harapan dari kami, saya karena dari tim bencana dari Puskesmas, untuk ke depan saya harap adalah fasilitas untuk kami untuk bencana. Jangan kami pakai pribadi macam ini. Kalau musibah ini kan harus sendiri juga. Kalau seandainya ada bantuan dari kereta, dari pemerintah dari bencana ataupun bot-bot satu, kami kan mungkin lebih mudah. Korban jiwa tidak banyak. Ini korban jiwa pun banyak, kami menolong nggak bisa. Warga yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara ini membludak, saudara. Di ruang instalasi gawat darurat, warga terpaksa dirawat dengan kondisi seadanya karena ruang inap yang penuh. Mayoritas pasien yang dirawat mengalami luka tusuk dan juga luka robek akibat terkena benda tajam saat menyelamatkan diri dari banjir. Beberapa pasien juga mengeluhkan gejala demam, sesak nafas, dan juga gatal-gatal. Hingga hari ini tercatat ada 158 orang yang dirawat secara intensif dan 9 orang meninggal dunia. Batuk, demam, menggigil. Udah malam-malam nanti menggigil dia. Menggigil malam? Ya. Untuk pelayanan sendiri di rumah sakit ini bagaimana? Apakah memadai atau ini baru hari ini masuk? Baru hari ini? Ya. Ada kamar. Belum ada? Penuh lah. Penuh kamarnya. Iya. Tadi pun udah bilang nggak ada tempat lagi, nggak apa-apa. Udah bilang biar aja dia jalani sama perawat ya. Di rumah nanti nggak ada yang rawat. Sementara itu di Agam, Sumatera Barat, hujan lebat kemarin sore diiringi debit air tinggi dan arus sungai yang deras membuat jembatan sementara yang dibangun relawan hanyut. Kini jembatan dari batang pohon terpaksa dijadikan akses penyeberangan warga antar kampung walaupun sulit dilewati. Akses ini merupakan akses satu-satunya yang terdekat yang menghubungkan Desa Subarangair ke Jorongkoto Alam, Kabupaten Agam. Saat ini alat berat sudah diterjunkan untuk membangun kembali jembatan sementara yang lebih aman dan kokoh agar dapat lebih memudahkan aktivitas warga dan penyaluran bantuan. Debit airnya lumayan besar, jadi kira-kira sampai segini Pak, segenang sampai segini.
Jadi jembatan itu kan dibangun di atas batu-batu yang udah dibuat oleh eskavator ini. Jadi jembatan itu terbawa lagi oleh arus yang kencang dari atas. Demikian, Pak. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan bencana di Sumatera Utara dan juga Aceh, kita sapa ada 2 jurnalis Kompas TV. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ada jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rohim. Dan di Aceh Tamiang, Aceh ada jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan juga juru kamera Dedi Ginting. Kita ke Agam dulu, ada Reza di sana. Reza, kabarnya ada jembatan sementara yang dibangun oleh relawan, namun hanyut begitu karena terbawa hujan lebat dan juga diterjang sungai. Apa yang akhirnya dilakukan agar aktivitas warga ini dapat terus berjalan? Harus betul untuk dalam proses jembatan berjalan untuk membentukkan desa bahkan pagi memang sudah ada. Tadi sejak pukul 10 pagi memang sudah ada lagi jembatan sementara, namun ini terbuat dari batang pohon yang besar begitu ya, merupakan sisa-sisa material banjir bandang yang dimanfaatkan oleh tim SAR begitu untuk sementara dibuatkan akses warga untuk menyeberang, karena memang di desa Subarang Air ini bantuan memang masih belum merata begitu ya, sehingga warga yang berasal dari desa Subarang Air ini harus menyeberang terlebih dahulu begitu ke gorong atau alam untuk mengambil bantuan. Kemudian bahkan tadi pun kami melewati licin yang ini menyulitkan terutama bagi anak-anak dan juga lansia. Tidak selesai di situ, ketika nanti warga sudah melintasi jembatan dari batang pohon tersebut, ini harus melewati jalanan berlumpur begitu ya, jalanan berlumpur dan juga bebatuan. Ini untuk jalannya tersebut, ini harus memilih, warga juga harus memilih ini apakah bebatuan ataupun ini ada tanah yang masih lembek begitu, sehingga banyak warga yang terperosok begitu untuk salah pijakan. Jadi untuk sementara memang warga harus berhati-hati ya saat ini yang akan dilakukan oleh tim SAR. Tadi kami pantau ini membuat jembatan sementara dengan merapikan bebatuan terlebih dahulu. Kemudian di desa Subarang Air juga ini kenapa warga harus rela menyeberangi karena selain itu mendapatkan bantuan, warga juga harus mengisi daya handphone. Itu karena di desa Subarang Air ini listrik masih belum teraliri. Bahkan di tengah-tengah keterbatasan juga ada warga di desa Subarang Air melakukan isi ulang daya handphone ini menggunakan aksi motor. Namun tadi disampaikan bahwa aksi motornya pun lemah, sehingga untuk mengisi baterai handphone hingga 5% ini membutuhkan waktu 2 jam. Setelah mengisi handphone dengan begitu lama 2 jam dengan 5% saja, setelah itu ada PR baru, harus mencari sinyal karena jaringan telekomunikasi belum tersedia secara merata di desa Subarang. Baik, dari Kabupaten Agam yang dilaporkan oleh Reza, kita ke Aceh Tamiang, ada Emir Syah di sana. Emir, seperti apa distribusi bantuan di wilayah Aceh Tamiang? Apakah sudah bisa diakses melalui jalur darat sepenuhnya? Ya, Yasir dan juga saudara, untuk jalur distribusi memang sampai dengan saat ini masih ada beberapa daerah yang terisolir sehingga masih ada yang menggunakan jalur udara untuk pendistribusian. Seperti di beberapa desa yang ada di Kecamatan Karangbaru, begitu juga di beberapa desa di Kecamatan Seruai, Yasir dan juga saudara, masih ada beberapa titik-titik yang mengandalkan distribusi bantuan menggunakan helikopter. Adapun Yasir dan juga saudara, seperti bantuan yang dikirim menggunakan helikopter milik Direktorat Polisi Udara Korpol Airut Baharkam Polri tadi, setidaknya bantuan berupa mie instan, air mineral, pakaian dan juga obat-obatan dikirim melalui posko dari Bandara Kuala Namu di Deli Serdang menuju beberapa titik terisolir yang ada di Aceh Tamiang ini. Dan
Untuk metodenya sendiri, Yasir dan juga saudara, pengiriman ataupun pendistribusian melalui jalur udara ini menggunakan dua metode. Jika medan di daerah tersebut memungkinkan untuk mendarat, maka helikopter akan melakukan pendaratan untuk nantinya melakukan pendistribusian. Namun jika medan belum cukup untuk dilakukan pendaratan helikopter, maka helikopter akan melakukan penerbangan dengan jarak yang rendah dengan permukaan tanah dan melakukan pendistribusian dari atas helikopter itu, Yasir. Sementara untuk pendistribusian jalur darat saat ini sebagian besar di daerah ataupun wilayah Aceh Tamiang sudah dapat diakses menggunakan kendaraan baik mobil maupun sepeda motor. Sementara itu, Yasir dan juga saudara, saat ini warga Aceh Tamiang diancam beberapa masalah kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan atas dan juga diare. Adapun beberapa penyakit ini, Yasir dan juga saudara, seperti infeksi saluran pernafasan atas itu disebabkan karena saat ini di Aceh Tamiang banyak sekali debu yang berterbangan akibat material lumpur sudah mulai mengering, sehingga jika terlindas oleh kendaraan dan terbawa angin, maka debu-debu tersebut sangat membahayakan warga di Aceh Tamiang karena nanti dapat mengakibatkan penyakit ispa. Begitu juga dengan diare, Yasir dan juga saudara, sampai saat ini akses air bersih masih sulit sekali ya di Aceh Tamiang. Begitu juga sanitasi yang masih buruk akibat banjir bandang, sehingga warga-warga maupun korban banjir di Aceh Tamiang ini rentan sekali terkena penyakit diare. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan sampai dengan saat ini masih lumpuh total, sehingga menjadi dilema juga di saat warga banyak yang terkena penyakit, namun pasokan obat-obatan malah berkurang akibat lumpuhnya fasilitas kesehatan. Karena itu tadi saya menemui beberapa relawan, salah satunya berasal dari sebuah perusahaan farmasi yang sudah mengirimkan ataupun mendistribusikan bantuan berupa obat-obatan. Selain mengirimkan bantuan berupa obat-obatan, mereka juga membawa tim medis ataupun relawan medis untuk melakukan layanan kesehatan dengan cara berkeliling di Aceh Tamiang mengunjungi pos-pos yang ada. Sementara itu dari infrastruktur sendiri saat ini terdata, Yasir dan juga saudara, terdapat kerusakan-kerusakan parah di beberapa infrastruktur, seperti di bidang pendidikan setidaknya ada 54 sekolah yang rusak, sementara untuk rumah ibadah ada 33 fasilitas rumah ibadah yang rusak, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah yang penting sekali bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di Aceh Tamiang ini, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juga juru kamera Dedi Ginting atas informasinya dari Aceh Tamiang, dan sebelumnya ada Reza Pratama dan juga juru kamera Abdul Rahim atas informasinya dari Agam. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Usai jeda kami akan kembali di informasi untuk mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. TNI telah mengerahkan 30.684 prajurit di 3 provinsi terdampak bencana. Kami mohon Pak, bantuannya, adik kami itu sakit. Kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Kepala, batuk, demam, menggigil. Bilang nggak ada tempat lagi, nggak apa-apa. Saya bilang biar aja dia jalani sama perawat ya. Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Untuk mempercepat penanganan banjir dan longsor di Sumatera, TNI telah mengerahkan 30.684 prajurit di 3 provinsi terdampak bencana.
Prajurit TNI yang ditugaskan di lokasi bencana tak hanya berasal dari 3 provinsi terdampak, namun turut dikerahkan dari sejumlah wilayah. Wakil Kepala Puspen TNI Brigjen Osmar Silalahi menyebut seluruh kekuatan alutsista yang dimiliki TNI juga dikerahkan dalam penanganan bencana. TNI telah mengerahkan 18 pesawat angkut dan 36 helikopter dari 3 matra. Sampai dengan saat ini, prajurit TNI yang diterjunkan langsung ke daerah terjadinya bencana berjumlah 30.864 orang, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, baik rekan-rekan kami yang berdinas di daerah tersebut, maupun kami juga ataupun TNI juga mengirim personil-personil yang dari Pulau Jawa untuk membantu rekan-rekan kita yang mengalami musibah di 3 provinsi tersebut. Kemudian selain pengerahan personil, tentunya kami juga mengerahkan alutsista kami. Terkait dengan alutsista udara, perlu kami sampaikan bahwasanya sampai dengan saat ini TNI telah mengerahkan pesawat angkut sebanyak 18 pesawat yang kita ketahui bersama juga ada A400, Hercules, kemudian Kasa, termasuk Karavan. Ini kita kerahkan secara total agar segala permasalahan yang muncul akibat dari bencana ini dapat segera kita atasi secepat mungkin. Begitu juga dengan pelibatan helikopter. Sampai dengan saat ini kita telah mengerahkan sebanyak 36 helikopter, baik helikopter dari Angkatan Udara, Angkatan Laut maupun Angkatan Darat. Saudara, rusaknya jembatan dari Anggoli ke Garoga menyebabkan akses dari Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini terputus. TNI Angkatan Darat pun membangun jembatan darurat agar kedua wilayah ini bisa kembali terhubung. Berikut ini liputan dari jurnalis Kompas TV John Hamonangan dan juru kamera Febri James serta pilot drone Muhammad Andika dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, saat ini saya berada di jembatan Anggoli, berada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jembatan ini putus karena dampak banjir bandang yang terjadi pada beberapa hari silam. Jembatan ini menghubungkan konektivitas masyarakat dari Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Solusinya adalah TNI Angkatan Darat membangun jembatan beli agar masyarakat bisa beraktivitas secara normal. Untuk mengetahui terkait dengan bagaimana progres dari pembangunan jembatan beli, saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Batalion Zeni Tempur 1 di Radharma Kodam 1 Bukit Barisan dengan Letkol CZI Andri Prasetyawan. Komandan, apa kabar? Baik Mas, terima kasih. Komandan, di belakang kita ini kan ada jembatan beli yang sedang dibangun oleh prajurit Yonzi Pur 1 Dede. Mungkin boleh jelaskan Komandan, bagaimana progres dari pembangunan ini? Baik, terima kasih Mas. Tentunya yang pertama-tama kami Batalion Zeni Tempur 1 di Radharma mengucapkan berduka cita dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana banjir bandang maupun tanah longsor di Sumatera Utara serta Aceh dan juga Padang. Sesuai dengan perintah dari Bapak Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, kami diperintahkan untuk memasang jembatan yang ada di belakang, ini namanya jembatan Beli Mas. Jembatan ini akan kami pasang sepanjang 33 meter. Dengan lebar jembatan 3 meter, kemudian dengan kelas muatan mencapai sampai 30 ton Mas. Dan jembatan ini dipasang tepat menghubungkan antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah. Ini adalah ruas jalan yang sangat penting antara Padang Sidempuan dengan Kota Sibolga. Sehingga harapannya ketika jembatan ini terpasang, jalur logistik berupa BBM maupun bantuan dapat disalurkan ke Kota Sibolga. Seperti itu, Mas. Untuk jumlah prajurit yang diturunkan, Komandan, atau mungkin juga alat berat yang disertakan, mungkin boleh jelaskan, Komandan? Baik, prajurit yang kami libatkan sebanyak 40 orang. Kemudian untuk peralatan yang kami bawa, Mas, ada dump truck 2 unit, kemudian kami membawa ada yap crane, mobil yang dilengkapi dengan crane, dan juga ada mobil trado untuk membawa material jembatan. Kemudian patut kami jelaskan di sini, Mas, kami di sini juga didampingi dari rekan-rekan dari BBPJN
Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, mereka juga turut membantu dan berkolaborasi dengan kami, khususnya untuk membuat jalan pendekat atau oprit untuk jembatan ini, Mas. Sehingga ketika jembatan ini selesai, ketika akan dilewati, akan lebih mudah untuk dilewati, demikian, Mas. Saya dengar dari Pangdam 1 Bukit Barisan, Yonzi Pursatu juga tidak hanya membangun jembatan ini, Komandan, tapi juga progres pembangunan di Adian Koti, Komandan. Baik, Mas, saat ini juga satuan kami terlibat untuk pembukaan akses jalan. Sama seperti tadi, kami juga berkolaborasi dengan BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai, BBPJN, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, dan juga dengan PU Provinsi, Mas. Kami di saat ini sedang membuka jalan di antara Tarutun dengan Sibolga. Sampai saat ini alhamdulillah kami sudah mencapai di kilometer 43, Mas. Sudah sampai perbatasan Tugu antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah. Anggota kami yang terlibat sebanyak 37 orang, dan di sana selain kami membuka jalan, kami juga melibatkan ada mobil penjernih air, Mas. Mobil ini kami libatkan untuk memberikan dukungan air bersih siap minum juga, Mas. Jadi bisa langsung diminum oleh masyarakat. Jadi kami salurkan kepada dapur-dapur umum yang ada di masyarakat. Demikian, Mas. Demikian wawancara saya dengan Letkol CZI Andi Prasetyo selaku Danpur 1 di Dharma Kodam 1 Bukit Barisan. Tadi sudah sangat jelas disampaikan bahwa untuk pembangunan jembatan ini kurang lebih maksimal sampai 5 hari saja. Dan tadi sesuai dengan komitmen dari Bapak Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat bahwa TNI harus bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Terlebih dengan adanya pembangunan jembatan Beli ini bisa membuka konektivitas masyarakat dari Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Zona Menangan, Febri James, Muhammad Andika, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyatakan aliran listrik di Provinsi Aceh akan kembali menyala pada Minggu malam ini di sela meninjau Jembatan Beli Tepin Mane, Kabupaten Biren, Aceh. Prabowo menanyakan kepada Bahlil soal kapan listrik bisa beroperasi untuk penerangan. Bahlil menjelaskan aliran listrik di sebagian besar Provinsi Aceh atau sekitar 93% sudah bisa beroperasi malam ini. Terima kasih juga ISDN. Lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala, Pak? Nyala. Semua malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh 93%. Malam ini Aceh semua menyala. 93%. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Lebih lengkap mengenai penanganan infrastruktur listrik di wilayah terdampak bencana Sumatera, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia. Mbak Anggi, selamat petang. Selamat petang. Mbak Anggi, setelah tadi disinggung oleh Presiden, bagaimana update perbaikan infrastruktur listrik di 3 provinsi ini? Baik, Cindy, terima kasih. Sebelumnya, kami dari Kementerian SDM tentunya menyampaikan turut belasungkawa dan duka cita mendalam atas musibah yang terjadi melanda 3 provinsi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat. Benar sekali tadi disampaikan progres untuk perbaikan infrastruktur energi khususnya untuk listrik dan juga penyaluran BBM dan juga LPG masih terus dilakukan, diupayakan. Setelah minggu lalu di awal pekan kemarin tanggal 2 dan tanggal 3 Menteri SDM turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap proses perbaikan infrastruktur berjalan dengan lancar. Mengapa langsung ke lapangan? Karena kita tahu di Aceh itu kondisi yang cukup parah, Cindy, terdampak akibat banjir bandang ini. Dan ada kurang lebih 323 penyulang. Penyulang itu saluran utama untuk jaringan distribusi listrik yang terdampak di sana. Dan hingga hari ini sudah menyala sebanyak 197. Overall untuk keseluruhan di Aceh itu memang progresnya masih terhambat karena ada 2 daerah untuk Aceh Tengah, Benar Meriah, dan juga Aceh Tamiang yang akses jalannya benar-benar putus total, sehingga pengangkutan untuk perbaikan transmisi ini dilakukan dengan menggunakan helikopter. Pengangkutan genset dan lain-lain dilakukan menggunakan helikopter. Namun perlu kami sampaikan, progres untuk beberapa daerah lainnya bisa disebutkan bahwa hingga malam hari ini 90%. Mudah-mudahan insya Allah wilayah Aceh bisa diterangi, karena dari 1,5 juta yang terdampak, ini sudah 1 jutaan menyala di Aceh, sementara di Sumatera Utara dari 544.000 pelanggan yang terdampak, 541.000 atau 99%-nya sudah
teraliri listrik, sementara di Sumbar sudah 100% listrik sudah bisa diakses di sana. Bang Anggi, kalau masih ada 2 daerah lagi yang masih terisolasi, artinya langkah untuk penerangan di sana juga seperti apa? Memang harus dibuka dulu atau dari Kementerian SDM juga akan intervensi untuk membantu proses penerangan atau listrik bisa masuk? Ya, akses memang sulit sekali. Saya mendampingi Pak Menteri pada hari Selasa dan Rabu kemarin, menyaksikan sendiri Mbak Cindy bahwa kondisi jalan itu terputus, bahkan kami harus melewati sungai menggunakan batang kayu dan tali untuk bisa berpindah dari Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah untuk Sumatera Utara. Demikian juga di Aceh hanya bisa diakses dengan menggunakan helikopter. Itu pun untuk pembangunan transmisi khususnya di wilayah yang menghubungkan Biren dengan Arun untuk saluran utama tegangan ekstra tinggi atau SUTT-nya harus dibangun, diangkut secara manual. Ketika sudah di airdrop menggunakan heli, kemudian dibawa dari satu transmisi ke transmisi lain yang jaraknya 3-4 km, bayangkan harus dipanggul oleh manusia karena memang itu di tengah hutan yang remote sekali, tidak ada akses apapun di situ, sehingga inilah yang menghambat. Namun sampai malam ini 89% SUTT Biren Arun dan juga Biren Pesangan 89% sudah mulai berdiri. Kami sempat mengirimkan gambarnya tadi beberapa. Pembangunan transmisi ini dilakukan 24 jam siang malam agar bisa wilayah Aceh dan sekitarnya menyala kembali pada malam hari ini. Berarti menegaskan, berarti untuk di 2 lokasi tadi masih gelap gulita, belum bisa terakses ya Mbak Anggi? Sebagian besar masih diupayakan menggunakan genset. Tadi kami mendapatkan laporan dari tim PLN melalui Direktorat Tenaga Listrikan bahwa genset itu didistribusikan menggunakan helikopter. Jadi ini untuk sementara, penerangan sementara khususnya untuk wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah dan juga Aceh Tamiang karena itu lokasi yang sangat-sangat parah terdampak dan kami terus memonitor, kami memahami kebutuhan masyarakat di lapangan, tapi yakinlah, percayalah bahwa pemerintah tengah menangani ini dengan sekuat tenaga agar masyarakat di sana, para pengungsi di sana bisa mendapatkan akses listrik dengan segera. Dan yang menjadi kunci utamanya adalah tower emergency Biren dan Arun menjadi kunci agar pasokan ini bisa meningkat sehingga malam ini bisa menyala untuk seluruh wilayah Aceh. Kalau untuk di area-area pengungsian, Mbak Anggi, apakah bisa dijamin juga kalau malam hari ini mayoritas sudah bisa teraliri listrik di 3 provinsi? Yang pasti seperti yang saya laporkan tadi, untuk 2 provinsi lainnya di Sumatera Barat dan Sumatera Utara di posko pengungsian sudah dialiri listrik, termasuk juga di Aceh. Hanya beberapa titik yang mungkin belum bisa maksimal dikarenakan akses jalan. Kalau teman-teman wartawan melihat langsung di sana mungkin bisa menyaksikan ya betapa sulitnya akses di sana dan seluruh SDM dikerahkan untuk bisa melakukan perbaikan infrastruktur. Butuh waktu memang, tidak hanya faktor manusianya tapi juga aksesnya untuk mengangkut barang-barang, membangun atau mendirikan kembali transmisi itu, mengangkut besi dan lain-lain itu butuh distribusi menggunakan helikopter karena tidak bisa diangkut dengan kendaraan. Mbak Anggi, dengan kendala yang ada dengan hasil koordinasi dengan lintas kementerian, singkat saja, apakah ada target seluruh 3 provinsi ini akan 100% sudah dialiri listrik lagi kapan? Seperti yang disampaikan, dilaporkan oleh Dirut PLN kepada Pak Menteri dan juga yang sudah diketahui oleh Presiden, mudah-mudahan malam ini kita sama-sama berdoa kalau cuaca bersahabat, mudah-mudahan cuaca bersahabat sehingga proses pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya kita juga berdoa keselamatan saudara-saudara kita ya di pengungsian. Kita hanya bisa mendoakan agar mereka kuat, mereka bersabar, dan kami pemerintah menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, saudara-saudara kita di pengungsian. Juru bicara Kementerian SDM Mbak Dwi Anggia, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu Mbak Anggi. Terima kasih Cindy, selamat sore. Usai jeda saudara, banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat adalah salah satu bencana ekologis terparah di Indonesia. Pemerintah harus melakukan pemetaan yang akurat agar pemberian bantuan dan pembangunan wilayah tidak salah sasaran. Catatan Kompas TV akan mengulasnya sesaat lagi.
Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah salah satu bencana ekologis terparah di Indonesia. Bahkan ada korban di Aceh menyebut seperti tsunami yang kedua. Pemerintah harus melakukan pemetaan yang akurat agar pemberian bantuan dan pembangunan wilayah tidak salah sasaran. Berikut catatan Kompas TV, segera pulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kerusakan akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak main-main. Contohnya, Kabupaten Aceh Tamiang yang lumpuh total, warga kehilangan tempat tinggal, kelaparan, bahkan sempat minum air sisa banjir. Tanpa alas kaki, ratusan warga di Kecamatan Sitahwis, Tapanuli Tengah menempuh perjalanan berat selama berjam-jam dari Tapanuli Tengah ke Tapanuli Utara. Daerah mereka yang masih terisolir dan minim bantuan membuat mereka mau tak mau menjemput bantuan. Licinnya lumpur dan kerasnya batu-batuan di tanah sudah tak terasa lagi. Bagi mereka, di setiap langkah dan lelah, doa dan harapan untuk bisa membawa pulang apapun demi keluarga bisa bertahan hidup. Dijemput. Oh, selalu menjemput. Iya, kalau nyampe ke desa kita belum ada. Belum ada. Yang dari helikopter. Oh, dari helikopter pernah. Pernah. Dapat apa Ibu tadi? Iya, beras sampai kutinggalkan anak bayiku kembar. Oh, iya. Dengan Ibu siapa Bu nama Ibu? Marni Panggabean. Aku sekarang butuh kali susu. Hal serupa juga dilakukan warga dari Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah. Akibat akses jalan yang terputus longsor, demi mencari beras, warga terpaksa jalan kaki sepanjang 4 hingga 8 km. Ini kemari cari apa Bang? Cari beras Bang. Udah 2 hari nggak ada beras Bang. Minta-minta Bang kan sama tetangga kan. Ini rencana di mana ada beras Bang? Tujuannya? Dari rumah rencana kan ke kampung sini. Nggak ada di sini, katanya di Koyon ada Bang kan. Cek ke Koyon dulu. Gubernur Aceh khawatir akan banyak korban jiwa pasca bencana karena kelaparan. Yang meminta kepada tim penanganan bencana Aceh segera menerobos dan mengirimkan bantuan kepada korban banjir yang masih terisolasi. Kalau kondisi pengungsi sendiri Bapak tinjau dalam beberapa hari terakhir nih Pak, gimana? Sudah membimbangkan. Ada bukan mati banjir, mati kelaparan. Kondisinya begitu memprihatinkan Pak? Seperti itu. Instruksi Bapak langsung kepada jajaran? Saya jajaran semuanya, termasuk Krisi, kerja aktif supaya dapat tersalur sembako kepada mereka-mereka yang cukup membutuhkan. Pembukaan akses jalan agar bantuan bisa segera masuk terus dikebut. Di tengah keterbatasan alat berat, beberapa jembatan darurat dibuat dengan memanfaatkan kayu gelondongan sisa banjir. Dengan adanya jembatan darurat, tinggal 3 titik wilayah yang masih terisolasi dari sebelumnya 12 titik terisolasi di Kabupaten Agam. Paling penting sekarang adalah tempat yang terisolasi. Nah, itu yang masalah kita. Dari hari ke hari sekarang semakin terbuka. Hari ini Matur sudah bisa dilewati. Jadi Matur tidak isolasi lagi. Jadi sudah bisa kita berikan melalui darat kan. Dengan alat yang banyak itu nanti segera terbuka, kita sudah bisa mengirim semua bahan-bahan makan melalui ini. Sementara itu akses jalan Batang Sumpur yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat masih tertutup akibat terjangan banjir bandang pekan lalu. 4 alat berat dikerahkan untuk mempercepat pembukaan akses alternatif jalan darat yang menghubungkan Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Sekarang kami memindahkan aliran sungai ini ke sebelah supaya ini bisa kita timbun dan bisa dilewati untuk jalan kendaraan sementara. Iya, berarti itu percepatan kita untuk memperlancar untuk distribusi bahan ke daerah lain gitu Pak ya? Betul, ini satu-satunya. Ini jalan utama, ini urat nadi, dan juga ini yang menghubungkan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solok. Membuka akses daerah terisolasi kini menjadi prioritas utama tim gabungan untuk mempercepat distribusi bantuan bagi korban banjir bandang yang sangat membutuhkan pasokan logistik dan medis. Tim Liputan Kompas TV.
Kerusakan akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak main-main. Contohnya, Kabupaten Aceh Tamiang yang lumpuh total, warga kehilangan tempat tinggal, kelaparan, bahkan sempat minum air sisa banjir. Meski tidak menetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah sigap bertindak. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajarannya bergerak membantu serta memulihkan seluruh wilayah terdampak bencana. Namun karena luasnya daerah yang kena bencana, diperlukan upaya yang lebih keras menyalurkan bantuan. Berdasarkan pantauan tim liputan Kompas TV, bantuan belum merata, masih banyak warga mengeluhkan makanan, air bersih, serta belum adanya pemulihan energi. Selain bantuan, pemerintah juga harus segera membangun dan memperbaiki infrastruktur yang hancur, jalanan yang hancur, sarana pendidikan, kesehatan, serta perekonomian warga perlu segera dipulihkan. Diperlukan pemetaan dan data yang akurat agar pemberian bantuan dan pembangunan wilayah tidak salah sasaran. Tidak ada salahnya pemerintah membentuk semacam badan khusus untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana. Ini sudah pernah dilakukan saat tsunami Aceh dan Palu. Hal lain yang disorot dari bencana ini adalah gelondongan kayu memenuhi sungai, bahkan ikut merusak rumah. Hujan deras berhari-hari memang salah satu faktor, tapi kerusakan lingkungan akibat penggundulan hutan mempercepat terjadinya banjir bandang. Tuntutan masyarakat agar pemerintah mengusut siapa pelaku perusakan hutan di Sumatera sudah menggema. Apresiasi untuk Kemenhub dan Polri yang membentuk satuan tugas menyelidiki asal-usul kayu gelondongan. Hukuman berat patut diberikan kepada pelaku perusakan hutan, dari individu hingga korporasi yang bertanggung jawab. Bila perusakan hutan tidak dihentikan, bencana lebih mengerikan di Sumatera bisa jadi terjadi di kemudian hari. Tata kelola hutan wajib dirombak, mulai dari perbaikan daerah aliran sungai, evaluasi pemberian izin tambang dan konsesi hutan. Rakyat butuh tindakan nyata dari pembantu presiden, bukan pencitraan, apalagi pernyataan yang tidak berempati. Bencana di Sumatera adalah duka bagi kita sebagai warga bangsa Indonesia. Solidaritas untuk Sumatera terus disuarakan dan diwujudkan dengan aksi nyata dari warga untuk warga. Semoga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat segera pulih, disertai harapan bencana ekologis yang menelan korban jiwa tidak terulang hanya karena kebijakan negara yang serampangan. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Aceh meninjau perbaikan infrastruktur hingga datangi lokasi pengungsian. Apa saja prioritas pemerintah untuk penanganan korban dan dampak bencana? Perbincangannya usai jeda bersama Yasir Nenek Ama. Kami mohon Pak, bantuannya, adik kami itu sakit. Kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Kepala, batuk, demam, menggigil. Bilang nggak ada tempat lagi, nggak apa-apa. Udah bilang, biar aja dia jalani sama perawat ya. Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi Aceh dan meninjau perbaikan infrastruktur jembatan di Aceh Tamiang. Prabowo memastikan akses Biren Takengon akan kembali tersambung dalam 1 hingga 2 pekan ke depan.
Dalam tinjauannya saudara, Prabowo juga menegaskan kebutuhan pangan di masyarakat di wilayah terdampak bencana di Aceh akan dipenuhi dengan pengiriman bantuan pangan dari berbagai daerah lain saudara. Prabowo juga meninjau pengerjaan jembatan Beli di daerah Tepin Mane yang berada pada ruas Biren Takengon di Kabupaten Biren Aceh. Sebagai langkah percepatan, Presiden Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komandan Percepatan Perbaikan Infrastruktur. Dari sini kita terus untuk membuka 3 jembatan lagi yang menuju Bener Riak dan Takengon. Semua jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu dan pemerintah daerah, karena beliau punya banyak pasukan seni, pasukan konstruksi, dan pasukan pembangunan, pasukan teritorial, jadi bisa segera membantu. Usai meninjau perbaikan jembatan Beli di Kabupaten Biren Aceh saudara, Presiden Prabowo melanjutkan peninjauan ke dapur umum yang berada di dekat pengungsian korban banjir di Aceh. Prabowo sempat berdialog dengan pengungsi yang masih bertahan di pengungsian ini saudara. Pemerintah pun berkomitmen memastikan seluruh proses pemulihan berlangsung cepat guna menjamin masyarakat Aceh dapat kembali beraktivitas dengan aman, lancar, dan juga normal secepat mungkin. Sementara itu saudara, rusaknya jalan, jembatan dan juga mobil di Kecamatan Langkahan Aceh Utara juga jadi salah satu kendala tenaga medis untuk memberikan layanan ke korban banjir bandang yang hingga saat ini membutuhkan penanganan. Keterbatasan ini juga membuat tenaga medis kesulitan mendistribusikan obat-obatan. Diharapkan pemerintah pusat memberikan bantuan bagi petugas medis di Kecamatan Langkahan Aceh Utara agar layanan kesehatan bisa kembali pulih. Pusat, harapan dari kami, saya kan dari tim bencana dari Puskesmas, untuk ke depan saya harap adalah fasilitas untuk kami untuk bencana, jangan kami pakai pribadi macam ini. Kalau musibah ini kan harus sendiri juga. Kalau seandainya ada bantuan dari kereta, dari pemerintah, dari bencana ataupun bot satu, kami kan mungkin lebih mudah. Korban jiwa tidak banyak, ini korban jiwa pun banyak, kami menolong nggak bisa. Hingga kini saudara, korban bencana Sumatera masih mengungsi dan membutuhkan bantuan. Soal penanganan korban bencana Sumatera, kita bahas bersama dengan salah satu pengungsi banjir di Biren. Ada Ibu Maulina dan juga telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, tenaga ahli utama KSP, yaitu Mas Sadam Al-Jihad. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Saya ke Ibu Mulyana dulu. Assalamualaikum Ibu, mendengar suara saya? Ibu tinggal di pengungsian, bagaimana kondisinya saat ini? Sudah makan? Ya, saya tinggal di pengungsian, saya sudah makan juga. Tapi harapan kami secepatnya ya disediakan tempat tinggal, apalagi di depannya ini bulan puasa. Semoga semua pengungsi nggak ada tinggal lagi di tempat pengungsian. Sudah berapa lama Ibu tinggal di posko pengungsian? Dari tanggal 26 November, jadi sudah 12 hari. Oke, sudah belasan hari begitu. Kondisinya seperti apa saat ini Ibu? Terutama kondisi kesehatan? Alhamdulillah sekarang membaik semua. Apalagi dengan ada dukungan dari TNI, semua baik-baik. Alhamdulillah sehat ya. Ini doa kami bersama untuk Ibu Maulina dan juga pengungsi di sana. Kalau soal listrik bagaimana Ibu? Alhamdulillah baru 2 malam ini baru nyala listriknya ya. Alhamdulillah sudah mengalir begitu ya. Ini di belakang ya, Ibu ini tempat pengungsian Ibu, betul? Iya, tempat pengungsian. Kalau dilihat ini pakai terpal begitu untuk tidur sendiri sudah nyaman atau apa yang masih dibutuhkan? Tapi kalau tidurnya kurang nyaman ya, malu aja di pengungsian ya Pak ya.
Nah, ini kan udah ada bantuan dari TNI, jadi agak tenda-tendanya udah tersedia. Masih kurang nyaman begitu ya. Kemudian Iya, masih kurang nyaman. apa yang tadi juga dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto ya? Ibu dapat informasi ini? Sempat melihat langsung Pak Prabowo? Alhamdulillah dapat depan saya yang tadi makannya Pak Prabowo. Alhamdulillah Bapak Prabowo sudah datang ke sini, sudah berkunjung ke tempat kami. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang sudah mampir ke tempat kami di pengungsian. Dan beliau pun sempat makan tadi di pengungsian kami. Ada interaksi langsung begitu, ngobrol ataupun berbicara dengan Pak Prabowo? Ada, tadi saya mohon bantuan tempat tinggal buat pengungsian di sini. Karena kan di depannya ini bulan puasa. Semoga secepatnya tersedia tempat tinggal buat kami yang jadi mengungsi. Baik Ibu, di Kompas Petang juga kita telah bergabung Mas Sadam. Mas Sadam? Iya. Mas Sadam, kunjungan dari Presiden Prabowo ini tentu harapannya agar proses penanganan bencana di Sumatera ini dapat berjalan dengan lancar begitu. Tapi ini masih banyak beberapa wilayah yang terisolasi. Waktunya sudah cukup lama loh ini. Iya, terima kasih Mas. Hari ini tadi kita saksikan Pak Presiden sudah berkunjung ya di Aceh, di Biren. Kita jelas instruksi Pak Presiden ya, bagaimana percepatan pemulihan, terutama listrik. Tadi itu hari ini sudah, malam ini harusnya sudah 100%. Dan di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat pun sudah 100%. Yang kedua, terkait dengan pembukaan akses jalan dan jembatan darurat. Tadi juga sudah disampaikan Pak Presiden bahwa instruksinya ada dari Kasat untuk Ketua Satgas percepatan perbaikan infrastruktur ataupun jembatan. Nah yang ketiga ini untuk distribusi logistik BBM pengungsian yang terkecil. Kita lihat bahwa kita ketahui memang ini Aceh sangat luar biasa, ini susah terisolasi dan sebagainya. Tapi Basarnas juga sudah menyampaikan tidak ada tempat yang terisolasi. Bisa dilalui oleh jalur udara ataupun jalur tadi menggunakan kapal karet, perahu karet dan sebagainya. Artinya di sini memang pemerintah sangat serius sekali untuk memulihkan penanganan bencana ini, Mas. Gitu. Baik, sangat serius, tapi nyatanya di Aceh Utara dan beberapa wilayah ini masih sulit diakses begitu. Bahkan tadi ada informasinya layanan kesehatan lumpuh, masyarakat yang mengungsi sekarang membutuhkan bantuan. Apa langkah yang dilakukan? Oke. Jadi di Takengon itu hari ini juga sudah dari bawah ya 2,5 ton atau 250 kWh terkait dengan genset untuk RSUD di Takengon. Begitu juga kemarin sudah di Aceh Tamiang itu 66.000 watt itu sudah dihidupkan RSUD di Aceh Tamiang. Ini memang kita dalam posisi ini adalah kolaborasi governance. Artinya ada tata kelola pemerintahan yang terpadu untuk penanganan bencana ini, Mas. Jadi memang dari pemerintah daerah itu sudah mengkoordinir bagaimana ketika kekurangan untuk mendistribusikan, Gubernur Aceh meminta bantuan dari Polda untuk helikopter. Dan hari ini di pemerintah pusat itu sudah memerintahkan ada 50 helikopter untuk daerah-daerah yang terisolasi, untuk logistik dan juga tadi terkait dengan kelistrikan dan lain sebagainya, Mas. Baik, karena seperti saya kutip apa yang disampaikan oleh Gubernur Aceh begitu, jangan sampai ini korban meninggal karena banjir, tapi karena lambatnya penanganan, karena pengungsi yang kelaparan. Bagaimana akhirnya memastikan betul, karena ini sudah hampir 2 minggu begitu, pengungsi itu betul-betul mendapatkan bantuan logistik, karena ada beberapa pengungsian, contoh tadi di daerah Langkahat Aceh Utara, mereka masih tinggal dengan pos tenda beralaskan tikar. Iya. Ini untuk tadi sudah disampaikan bahwa Ketua Satgas Percepatan Perbaikan Infrastruktur itu Pak Kasat, kemudian dibantu dengan Kementerian PU. Di Kementerian PU ada anggaran 351 miliar, Mas, untuk kemudian membangun kembali tadi jembatan, kemudian prasarana, sarana dan sebagainya. Di Kementerian PKP kita tahu bahwa ada program 3 juta rumah
Dirjen dari Kementerian PKP sudah melihat bagaimana ada kerusakan berat, kerusakan sedang, kerusakan ringan untuk Huntara nanti kemudian dibangun, Mas. Jadi memang dalam posisi ini kita memberikan langkah-langkah yang strategis ke depan nih, Mas. Baik, salah satu langkah strategis yang diharapkan adalah bagaimana agar akses untuk pelayanan kesehatan dan juga medis ini bisa tetap terlaksana ya. Ini apa langkah yang diambil? Kita bahas usai jeda ya, Mas Adam dan juga Ibu Maulina, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Uang Kami mohon Pak, bantuannya, adik kami itu sakit. Kami belum ada turun apapun di sini, belum dapat bantuan apapun. Kami mau konsumsi air banjir itu. Kepala batu, rumah menggigil. Bilang nggak ada tempat lagi, nggak apa-apa. Udah bilang biar aja dia jangan itu sama perawat ya. Pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional yang cukup banyak. Jembatan kita akan perbaiki. Mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Belas hari penanganan bencana di Sumatera, masih bergabung bersama kami Ibu Paulina, Ibu Maulina saudara, salah satu pengungsi dari Aceh dan juga Mas Adam. Saya ke Ibu Maulina. Ibu, saat mengungsi ada tidak dokter yang selalu mengecek kesehatan Ibu dan juga pengungsi lain? Alhamdulillah ada. Apa saja yang biasanya dicek sama dokter? Dan obat-obatan ada, tersedia ada. Kondisi di sana seperti apa, terutama anak-anak begitu Ibu? Ya, tapi ngeceknya cuma pagi aja, nggak sorenya nggak ada. Mengeceknya hanya pagi saja begitu, sore tidak begitu ya? Ada keluhan tidak Bu dari Ibu dan juga pengungsi lain karena tinggal di pengungsian sudah cukup lama ya Bu ya? Nah, ada keluhannya sih banyak ya Pak ya, karena kan di sini maunya ada dokter yang standby di sini ya, setiap hari gitu, dari pagi sampai sore gitu. Kalau maunya sampai malam, kan siapa tahu ada yang sakit kan. Ya itu anak-anak buat nyamuknya pun banyak di sini. Oke, berarti tidak ada dokter yang standby ya, hanya mengecek terus itu kembali begitu ya Ibu ya? Iya. Maunya ya yang standby di sini satu orang. Saya ke Mas Adam. Kelambunya pun nggak ada tersedia nih Pak ya, kelambu, selimut. Berarti apa saja yang masih dibutuhkan Ibu di posko pengungsian? Banyak nih Pak ya, selimutnya, kelambunya, apalagi obat-obatannya gitu. Nah, karena orang di sini kan bagian usahanya semua habis kan, nggak ada yang bisa diandalkan semua. Apalagi seperti saya ini kan, anak saya usahanya pun semua habis. Dia yang tulang punggung keluarga karena bapaknya pun lagi stroke, udah 5 tahun. Di sini juga ada Mas Adam yang mewakili KSP. KSP ini adalah salah satu perwakilan pemerintah begitu yang juga tergabung. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya. Bu Maulina? Iya loh. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, yang saya ingin sampaikan ya, Bapak ya, gini ya, tempat tinggal pengungsian itu yang kami paling butuhkan gitu. Apalagi di depannya ini kan bulan puasa. Maunya pengungsi ini jangan tinggal lagi di pengungsian kok bulan puasa. Harusnya ada tempat tinggal gitu. Baik. Karena mereka ini nggak ada yang bisa dikerjakan semua. Pekerjaan usahanya semua ludes, semua diterjang banjir. Baik. Mas Adam, ini Ibu Maulina salah satu contoh ungkapan ataupun bagaimana kehidupan di posko pengungsian. Tidak ada dokter yang standby, harusnya bisa standby, kemudian masih banyak sekali membutuhkan bantuan. Langkah konkretnya seperti apa dari pemerintah? Ya, yang pertama kami
sudah mendengar jelas ya dari Ibu Maulina, pengungsi di Aceh. Kami juga berterima kasih atas informasinya ya Bu. Terkait dengan hal tersebut, kami akan mendorong bagaimana tadi instruksi Presiden jelas bagaimana untuk kita keselamatan masyarakat yang diutamakan. Artinya tadi terkait misalkan dokter nanti kita sampaikan, tentunya ada tenaga kesehatan, Kemenkes tentunya mendorong untuk hadirnya tenaga kesehatan, kemudian TNI. Dari TNI dan Polri pun itu mendorong tenaga kesehatan dan medis, obat-obatan dan sebagainya tadi, ini juga harus terdistribusi dengan baik. Nah yang kedua terkait dengan hunian, kami pun berharap ini dan menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk kita sama-sama pengungsi tidak lagi di tempat pengungsian, tapi kita juga harus mulai masuk ke rangkaian strategis. Tadi yang saya sampaikan, Kementerian PKP sudah mengidentifikasi ada rumah yang kemudian rusak berat, kemudian rusak sedang dan rusak ringan, dan inilah yang kemudian nanti dibangun lagi menjadi hunian sementara. Begitu kira-kira Pak. Ini sudah hari ke-13. Kenapa akhirnya atau apa yang bisa menjadi jaminan begitu? Karena di sini ada Ibu Maulina juga sebagai salah satu pengungsi, sehingga betul-betul meskipun mereka tinggal di posko pengungsian, tapi kebutuhan penanganan ini tetap terjamin. Betul. Memang Aceh cukup berat tadi yang saya sampaikan, ketika kelistrikannya pun baru malam ini untuk 100%. Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah 100%. Nah, di sini memang ketika bencana ini terjadi, ya memang Aceh sangat berat. Artinya memang kita butuh untuk percepatan, sehingga hari ini kalau misalkan tadi ditanya bagaimana garansinya, ya hari ini Pak Presiden sampai ke Aceh untuk melakukan instruksi langsung di sana, open government, artinya terbuka, mendengar langsung masyarakat bagaimana instruksi Pak Presiden untuk percepatan dari pembangunan infrastruktur yang di sana. Nah, yang kedua terkait dengan logistik dan juga distribusi yang terhambat, Pak Presiden juga tadi sudah dengan tegas bagaimana mempercepat jalur-jalur untuk distribusi supaya dapat pulih kembali. Begitu juga jalur di udara dengan helikopter, ada 50 helikopter. Artinya memang ini kita bergerak dengan simultan, bergerak dengan masif untuk bencana ini. Harapan kita bersama ya, penanganan yang terbaik untuk semua pengungsi yang ada di Sumatera. Terima kasih Mas Adam, terima kasih Ibu Maulina, sehat selalu, salam untuk keluarga di sana. Amin. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal status bencana nasional yang belum juga ditetapkan untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, yang menampik spekulasi soal kurangnya anggaran pemerintah pusat jadi penyebab belum ditetapkannya status bencana nasional. Menurut Puan, kebutuhan anggaran penanganan bencana telah dipenuhi dengan mengerahkan anggaran dari masing-masing kementerian dan instansi. Yang menambahkan, penanganan bencana telah dimaksimalkan melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga. Atas arahan Presiden, DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan mitigasi bencana, termasuk peninjauan regulasi dan kesiapsiagaan infrastruktur di wilayah rawan bencana. Memang seluruh kementerian sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk turun ke lapangan menggunakan seluruh anggaran yang ada di kementerian untuk bisa menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di lapangan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sampai saat itu hal itu yang saya dapatkan laporannya untuk segera menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di lapangan menggunakan seluruh anggaran yang ada di kementerian terkait. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Sini Permade. Terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Uang pensiun dan pesangon untuk menyongsong masa tua dikenakan pajak memberatkan. Dana pensiun